Surah Al-Mumtahinah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka 'ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarina baina aydihinna wa arjulahinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga dengan syafaat baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. As-sittuna min suraril Quran suratul Mumtahinah. Madaniyatun wa ayatuha
salasa asyrata. Yang ke-60 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran namanya surah Al-Mumtahinah. Surah ini madaniyatun, diturunkan di Madinah. Ayatnya berjumlah 13 ayat. Surah yang ke-60 ini dingarani dengan Al-Mumtahinah, yang artinya adalah menguji dengan sumpah. Menguji dengan sumpah. Pada ayat ke-10 dalam surah ini ada menceritakan tentang menguji dengan sumpah itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun, ila akhiril ayat. Pada ayat ke-10, yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman, yang mana mereka itu hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Bila ada perempuan-perempuan yang beriman, yang perempuan itu hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, famtahinuhunna, maka ujilah dahulu mereka dengan sumpah. Artinya dites dahulu. Bujuran kah inya tuh beriman. Inilah makanya dingarani surah ini surah Al-Mumtahinah, artinya menguji dengan sumpah, dites dahulu. Ada seorang perempuan yang beriman kepada Allah, namun dia tinggal di kota Makkah. Kemudian dia melarikan diri, yaitu hijrah ke kota Madinah. Maka itu perempuan menemui junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menguji perempuan tersebut dengan sumpah. Jadi kisahnya kayak ini. Di zaman Nabi kan sudah di Madinah. Ada seorang perempuan nang mulai Makkah ini kan banyak nang kafir boleh. Mulai Makkah dia berhijrah ke Madinah, menemui Nabi, bepadah beriman. Berpadah dia itu orang yang beriman, hijrah ke Madinah menemui Rasulullah. Nah maka di situ Rasulullah disuruh Allah Ta'ala untuk menguji itu perempuan dengan sumpah. Diriwayatkan di situ Rasulullah bertanya kepada itu perempuan. Nabi menguji. Ujar Nabi, wahai perempuan, billahillazi la ilaha illahu ma kharajati min bughdi zaujin. Ujar Nabi bertanya satu, demi Allah, Nabi bersumpah oleh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, kamu ikam ini
tidak meninggalkan Makkah itu karena benci dengan suamimu. Satu Nabi bertakon, kenapa ikam ke sini ke Madinah? Maraga ikam tuh benci lawan suami kah? Alasannya nih. Nah, satu. Yang kedua Nabi bertanya lagi, billahi ma kharajati raghbatan min ardin ila ard. Demi Allah jar Nabi, kamu tidak meninggalkan Makkah itu karena ingin pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Hendak berpindah aja kah jar Nabi ke sini? Nah, dua pertanyaan Nabi. Yang ketiga Nabi bersumpah juga bertanya kepada itu perempuan, billahi ma kharajati iltimasad dunya. Demi Allah, kamu tidak keluar dari Makkah itu karena mencari harta dunia. Dan yang keempat Nabi bersumpah bertanya kepada itu perempuan, billahi ma kharajati illa hubbal lillah wa li rasulih. Demi Allah ujar Nabi kita, kamu tidak keluar dari Makkah kecuali karena cinta bagi Allah dan Rasulnya. Nah, ini namanya Rasulullah menguji itu perempuan dengan sumpah, atau disebut tadi dengan al-mumtahinah. Diuji Nabi dahulu, ditanya sumpah, apakah hikam maraga kesini itu maraga sarik lawan laki kah? Apakah hikam tuh hijrah ke Madinah ini maraga mencari dunia kah? Nah, atau karena hikam itu memang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya? Nah, maka apabila itu perempuan mengatakan ya, artinya inggih, ulun hijrah ke Madinah ini semata-mata beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ulun berhijrah ke Madinah ini semata-mata cinta kepada Allah dan cinta kepadamu wahai Rasulullah. Nah, bila dia berkata demikian, timbullah satu hukum pada ayat yang berikutnya. Kita sambung ayatnya. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Jikalau sudah kamu yakini itu perempuan yang hijrah tadi memang dia itu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kamu kembalikan dia ke negeri orang kafir. Genakannya sudah di Madinah, jangan lagi diberikan ke Makkah. Nah, jangan lagi diberikan kepada negeri orang kafir, karena dia memang benar-benar ingin masuk Islam. Dia benar-benar ingin beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka jangan lagi diberikan. Nah, jadi kalau ada sudah nyata beriman, jangan lagi disuruh balik ke negeri kafir tersebut, walaupun anak dan suaminya ada di negeri kafir tersebut. Artinya terbuka hidayah, diselamatkan. Nah, walaupun nang laki kada masuk Islam, nah, walaupun ada inya bisi anak kada umat inya, kalau dia benar-benar ingin beriman kepada Allah dan Rasulullah, jangan dibudikakan lagi ke negeri kafir. Artinya dia masuk Islam. Napa hukumnya di sini timbul hukum lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Tidak halal lagi itu perempuan bagi suaminya, dan suaminya pun tidak halal lagi bagi perempuan yang beriman itu. Ya lo boleh, karena nang bini beriman Islam lo boleh, nang laki kafir ada halal lagi tuh. Nah, jadi perempuan yang beriman, perempuan yang Islam
itu tidak boleh kawin dengan seseorang laki-laki yang tidak Islam. Itu boleh kawin beda agama. Nah, jadi andai kata tadi nang bini ba Islam, nang laki masih kafir, nah, kada halal lagi tuh. Tidak halal lagi bagi suaminya dan tidak halal lagi bagi si perempuan yang beriman itu. Jadi misalnya andai kata datang kepada kita seorang perempuan yang tidak Islam, yang inya berisi anak, berisi suami, lokolah. Datang perempuan yang kada Islam ini kepada kita, datang untuk apa? Untuk masuk Islam, tujuannya untuk masuk Islam. Nah maka kita Islamkan dia, inya masuk Islam. Begitu perempuan itu kita Islamkan, maka si perempuan ini tidak halal lagi untuk suaminya. Dan sejak dia Islam itu, sejak perempuan itu berislam, dia itu beriddah. Di situ iddahnya. Kan tadi yang perempuan kafir tadi berislam, di situ iddahnya tah. Iddahnya napa? 3 kali suci, ya Pak. 3 kali suci iddahnya. Apabila sampai 3 kali suci perempuan ini, artinya habis iddah, dan suaminya tidak masuk Islam, maka terputuslah sudah hubungan suami istri tersebut. Sampai 3 kali sucinya yang beba Islam tuh bibinian tadi, nang laki kada masuk Islam juga, terputuslah sudah hubungan suami istri. Nah, tapi apabila selama dalam iddah itu suaminya masuk Islam, nah masih nang masa iddah, belum lagi 3 kali suci toh, nang laki masuk Islam, nah maka di situ timbullah hukum, maka dia bisa berkumpul kembali suami istri dan kada perlu ada akad nikah lagi. Kenapa? Karena sudah dihubungkan dengan Islam tersebut. Nah itu. Jadi apabila masih dalam masa iddahnya, belum habis lagi 3 kali suci, nang laki nang kafir tadi masuk Islam, nah boleh berkumpul lagi bininya, dan kada perlu lagi akad nikah karena sudah dihubungkan dengan adanya Islam tersebut. Nah itu. Tapi bila habis sudah iddahnya nang bini, 3 kali suci sudah habis, nang laki hanya masuk Islam, iddahnya habis, akad nikah bahasa. Nah akad nikah bila hendak berkumpul pulang dah, nah akad nikah karena habis sudah iddahnya. Nah jadi itulah hukum di dalam surah Al-Mumtahinah ayat ke-10 ini. Anak-anaknya bang kayak apa? Nah hukum bagi anak-anaknya yang belum balik, misalnya inya berisi anak yang belum balik itu bertiga misalnya kan, maka itu kayak apa nih, umpat nang mananya nih agamanya ya lo boleh. Nah umpat kepada nang Islam. Bila mamanya nang masuk Islam, anak nang belum balik itu otomatis umpat ke Islam. Atau abahnya, bila abahnya nang masuk Islam, anak nang belum balik itu otomatis umpat kepada agama Islam. Nang belum balik anaknya. Nah lain nang sudah balik lah, lain kisahnya pulang. Gitu. Nah jadi itulah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Nah, jadi itu kenapa surah ini dingarani surah Al-Mumtahinah. Nah, di situ seorang perempuan dikisahkan di zaman Nabi, dia pergi dari negeri orang kafir ke negeri orang Islam untuk beriman kepada Rasulullah, dan di situ diuji dahulu dengan sumpah oleh Rasulullah. Karena itulah dingarani surah ini dengan Al-Mumtahinah, diuji dengan sumpah. Di dalam ayat ke-12 dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtani yaftarina baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Kita malam ini belajar ayat 12, mengkaji ayat 12 daripada surah ini, yang artinya, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan yang beriman, apabila datang kepadamu perempuan yang beriman, mereka itu ingin membaiat engkau, ingin berjanji kepada engkau, wahai Nabi, bahwa tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan tidak mendatangkan dengan buhtan, dan tidak maksiat kepada engkau. Maka terimalah janji atau baiat mereka itu, dan mintakan ampun mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat perempuan-perempuan beriman. Membaiat itu maksudnya bajanji. Nah, bibiniannya disuruh Nabi bajanji lawan Nabi, bajanji. Agar mereka bibinian itu menjauhi perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara ini memang sudah dilarang Allah, ditambah lagi oleh Nabi, dibaiat, dijanji lagi, ditekankan lagi, artinya jangan menggawinin tuh aja Nabi, jangan digawin nang anam ini aja Nabi. Nah, jadi inilah baiat, janji setia artinya. Perkara yang sudah dilarang Allah tambah lagi dijanji, dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana agar perempuan-perempuan yang beriman itu meninggalkan 6 perkara, menjauhi 6 perkara tersebut. Yang pertama, bibinian beriman itu berjanji al-isyraku billah. Ujar Nabi, janganlah kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Nah, bibinian lah ujar Nabi nih, jangan sampai kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Rasulullah membaiat bibinian agar jangan sekali-kali mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah Tuhan selain Allah.
maitikatkan di dalam hati bahwa ada yang memberi rezeki selain Allah, jangan ya Nabi. Maitikatkan di dalam hati bahwa ada yang menolong selain daripada Allah, jangan ya Nabi. Karena yang maha memberi rezeki Allah, yang maha menolong kita Allah. Jadi di sini Rasulullah membaiat wanita-wanita jangan sampai mereka memperbuat al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mana al-isyraku billah, menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa. Nauzubillah. Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, Nabi membaiat wanita yang beriman, wala yasrikna. Yang kedua, Nabi bepesan lawan bibinian beriman, jangan sekali-kali kalian mencuri, mancuntan, bahasa kitanya loh lah. Jangan mencuri. Ini pesan Nabi kepada bibinian yang beriman, jangan mencuri. Karena perempuan-perempuan ini kalau dia lalai itu bisa mereka itu mencuri, terutama harta benda yang menjadi milik suami. Nah itu lah, jangan tak umpat di hukum adat. Hukum adat guru aja, bila ampun laki ya ampun bini. Belain hukum adat, hukum akhirat belain. Entah umpat hukum adat nih, bila ampun laki ya ampun bini aja. Kalau wae ambil duit laki. Yalah. Hukum akhirat belain, ampun laki ya ampun laki, pun bini ya ampun bini. Bini kada boleh mengambil harta laki. Lakian sama. Kada belain. Jangan kena sampai ambil duit bini juga. Sama aja juga. Wala yasrikna. Kecuali keduanya ridho, namun sudah ridho itu kada apa-apa. Bini ada bisi duit minta yang jangan laki. Iya ada bapak jangan bini ambil nyari ridho doh, bangun ridho. Nang bini juga minta duit lawan laki mah ambil, nah laki ridho, aduh bangun ridho ya loh. Nah. Dulu Hindun itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Hindun, wahai Rasul, wahai Nabi, Abu Sufyan laki ulun itu, ujar Hindun, rajulun syahih, lalakian nang berisi sifat syuh. Ya namanya tadi ya, sifat syahih oleh syuh pamalar bener. Ujar Hindun, ulun nih berisi laki pamalar bener. Abu Sufyan lakinya pamalar bener, kikir bener, pelit bener. Jadi ujar Hindun, apakah ulun berdosa mengambil duit laki kada bepadah untuk keperluan rumah dan keperluan anak? Betakun nih.
laki ulun pamalar bener bila menjolongin duit ke mayu. Nah jadi ujar hindun bolehlah ulun mengambil duit laki kada bepada untuk keperluan rumah dan keperluan anak. Apa jawab Nabi? Ujar Nabi, la kada boleh ya Nabi, tidak boleh ambil duit laki illa bil ma'ruf, kecuali dengan baik, kecuali dengan baik. Nang baik itu kayak apa wahai Nabi? Ujar hindun. Ujar Nabi, nang baik itu sakadar hajat, mengambil sakadar hajat boleh ya. Kada bepada mengambil tapi sakadar hajat saja, sakadar hajat tuh sakadar parlo aja boleh ya. Parlo napa? Misalnya kan nang kada baik itu aja Nabi mengambil untuk berlebih-lebihan. Nah ini nang kada boleh. Nang kada parlo ditukar aja misalnya, ambil duit laki misalnya. Nah itu kada boleh aja Nabi. Kada boleh mengambil harta milik suami. Wala yasrikna, ujar Nabi, mamasani bibinian, jangan kalian mencuri. Nah cuman yang laki juga jangan pamalar benar. Di sini kita mengambil pelajarannya pulang, kasihan bini. Takoni apa keperluan ya lo kok sediakan duitnya napa nang parlo. Nah, bila ada lebihan kau memberi alhamdulillah ya lo lah. Nah jangan pamalar benar juga jadi laki. Nomor 2, Nabi membaiat jangan menjadi pencuri. Nomor 3, Nabi membaiat kepada perempuan beriman wala yaznin, jangan melakukan perzinahan. Jangan melakukan perzinahan. Bibinian, lalakian sama aja juga. Kenapa? Karena perzinahan itu minal kabair, daripada dosa yang sangat besar. Di antara dosa yang besar di sisi Allah yaitu perzinahan. Jangan berzina aja Nabi. Di baiat Nabi artinya berjanji setia. Jangan berzina, jangan melakukan perzinahan. Dulu dihikayatkan ada seorang yang ahli ibadah, digelar abid ya oleh orang yang ahli ibadah. Dia itu berkhalwat, arti berkhalwat itu menyendiri 60 tahun beribadah, melulu ibadah terus tuh. Berkhalwat ibadah terus, ibadah melulu. Berapa? 60 tahun lawasnya ibadah. Setelah keluar daripada khalwatnya, dia melakukan perzinahan, melakukan zina sekali. Lawas kada melihat dunia luar. Imbah khalwat 60 tahun, kalau babaya keluar berzina. Nah, di akhirat pawuzinat ibadatu sittina sanah bitil kazaniyah para jahatiz zaniyah bihasanatihi. Di akhirat itu nang ahli ibadah tadi nambah khalwat beribadah 60 tahun yang melakukan perzinahan 1 kali, di akhirat ditimbang amalnya, pawuzinat ditimbang amalnya. 1 kali perzinahan itu menghanguskan ibadahnya selama 60 tahun. Na'udzubillah. Apalagi nak ada ibadah lalu. Nah, apa ditimbang? Nang beribadah 60 tahun
ibadah malulu ditimbang dengan melakukan perzinahan sekali hangus ibadah selama 60 tahun. Nah, jadi di sini Rasulullah membaiat wanita yang beriman jangan melakukan perzinahan. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, "Man zana aw syaribal khamar naza Allah minhul iman kama yakhla'ul gamis min ra'sih." Ujar Nabi, barang siapa yang melakukan satu kali perzinahan atau dia melakukan meminum khamar yang memabukkan, apapun itu jenisnya yang memabukkan, maka Allah cabut daripadanya iman sebagaimana seseorang melepaskan gamis daripada kepalanya. Nah, kayak apa mencabut ini kan gamis, baju gamis melepas ke kepala, nah kayak itu terabang iman bilanya orang itu melakukan zina atau meminum yang memabukkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang keempat, wala yaqtulna auladahunna. Nabi kita membaiat para wanita yang beriman. Ujar Nabi, jangan kalian itu membunuh anak. Wala yaqtulna auladahunna, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut rajakinya kada cukup. Banyak bisi anak takutan kalau ku rajaki kada cukup anak dibunuh. Ini daripada dosa yang besar sesudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membunuh. Yang kelima, Nabi kita membaiat para wanita yang beriman al-buhtan. Jangan kalian melakukan buhtan, mengada-ada. Dalam sebagian mufassir, para ahli tafsir mengatakan al-buhtan adalah namimah, adu domba. Bibinian rancak juga ini juga. Namimah anjur atar, adu domba, ada-ada, mengada-ada. Lalu orang bakalahi, lalu orang jadi ribut. Adu domba. Ini pun juga minal kabair, daripada dosa yang sangat besar. Jangan melakukan adu domba ya Nabi, al-buhtan. Dan yang terakhir, yang keenam, Nabi kita membaiat para wanita beriman isyanur rasul, yaitu jangan sampai kalian maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan maksiat kepada Rasulullah. Nang kayak apa garang orang nang maksiat kepada Rasulullah itu? Di sini disebutkan beberapa, yaitu yang maksiat kepada Rasulullah diartikan yang pertama mencakar muka, mencakar-cakar muka waktu dapat musibah atau bala. Ini berarti bila orang menggawi itu orang tuh maksiat kepada Rasulullah. Sedangkan Nabi jangan bila dapat musibah tuh mencakar-cakar muha. Muha dikuracak-kuracak, kada sabar nih. Dapat musibah kematian kan, apakah muha dikuracak-kuracak. Dan merobek pakaian. Dapat musibah, pakaian dirabit-rabit. Apalagi piring pecahan dihempasi. Kada sabar nih dapat musibah, dapat bala misalnya daripada Allah, kada sabar, moha dikuracak, baju dirabit-rabit, hancur, Allah, kada sabar nih. Jangan, itu orang yang maksiat kepada Rasulullah. Dan berdoa dengan celaka kada boleh juga. Berdoa dengan celaka kada boleh. Berdoa tuh nang bagus-bagus, jangan menyumpah nang kada bagus.
Berdoa dengan celaka jangan. Nah, jadi itulah diantara orang yang maksiat kepada Rasulullah. Jadi jangan digawe itu ya Nabi. Jangan maksiat kepada Rasulullah. Artinya bila dapat musibah, dapat bala dan sebagainya, hendaklah sabar. Ditimpa kada bagus tuh sabar ya Nabi. Ar-ridha bil qada, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sedih boleh, sedih. Titik banyu mata boleh. Tapi jangan berlebihan tadi sampai mau racak muha loh lah. Apalagi sampai bunuh diri misalnya, putus asa loh lah. Nah, ada boleh. Nah, jadi inilah 6 perkara, 6 larangan. Ini memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dilarang Allah. Memang larangan Allah sudah 6 ini. Jangan menyekutukan dengan Allah, jangan mencuri, jangan berzina. Keenamnya ini memang larangan Allah. Ditambah lagi mereka perempuan ini dibaiat langsung, artinya berjanji lawan Rasulullah kada manggawi itu. Nah, ditekankan lagi jar Nabi jangan manggawi nang 6 perkara itu. Nah, jadi mudah-mudahan perempuan-perempuan kita dapat terhindar dari segala macam bentuk maksiat, terutama maksiat yang 6 macam tadi. Mudah-mudahan kita seberataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ini akan menghadapi yaitu arba mustamir. Sekedar mengingatkan kembali loh lah, sudah tahu aja itu nah, yaitu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ialah Rabu ini lah, Rabu ini sudah nih, Rabu akhir bulan Safar. Di situ disebutkan oleh sebahagian orang yang arif dari ahli kasyaf, artinya para waliullah yang kasyaf, yang melihat dan tamkin, menyebutkan bahwa akan turun setiap tahunnya itu 320.000 bala. Setiap tahun akan diturunkan 320.000 bala. Dan semuanya itu akan turun di hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Makanya disebut dengan arba mustamir. Rabu terakhir bulan Safar, 320.000 bala. Mudahan kita terhindar bertahan. Nah, di situ kita dianjurkan. Jadi mulai masuknya itu malam Rabu sudah masuk, mulai maghrib. Bila maghrib malam Rabu itu sudah masuk arba mustamir. Sampai kena maghrib malam Kamis habis tak? Nah, sebagian orang saleh menyebutkan sesungguhnya hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, maka kita dianjurkan di situ membaca surah Yasin. Nah, jadi kena insya Allah kita berjamaah karena di masjid. Imbah maghrib kita membaca surah Yasin. Insya Allah lah. Baca surah Yasin sampai nanti kepada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, itu diulang-ulang 313 kali. Ayat salamun qaulam mir rabbir rahim diulangi ayat itu sampai 313 kali.
Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Tuntung 313 kali ayat itu dibaca. Nah, maka sambung surah Yasin sampai habis. Nah, lalu karena di situ membaca doanya supaya dihindarkan daripada bala yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Nah, itu. Insyaallah malam Rabu itu. Dan dalam faidah lain disebutkan selanjutnya ia menulis ayat-ayat di bawah ini kemudian meleburnya ke dalam air dan meminum airnya, maka ia akan terjaga dari bala yang turun di siang itu hingga sempurna tahunnya. Nah, jadi ini diantara faedahnya daripada ulama kita. Jadi kena ada ditulis di piring putih polos, piring putih nang polos yang kadada bakambang higanya nang polos putih sebagian piringnya ditulis. Nah, yaitu salamun qaulan mir rabbir rahim. Bismillahnya di atas dulu. Nah, terus salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ditulis di piring putih itu batitik tapi kada berbaris. Lalu dia lebur di banyu, dia lebur pakai banyu. Nah, banyunya diminum. Insya Allah karena kita gawe di majelis saja jadi masjid Mbak Isa kena ulun tulisakan bawa galon galon nyamun banyak kau berbagi secangkir seorang atau sebotol bawa ke rumah berbagi oleh ada hawat seorang sebuting berulah sebuting aja kita labur buat ke galon. Nah itu oleh gratis saja nih toh, kalau bayar aja guru kada. Mbak Isa nah hendak ambil bayinya anak ke sini ke majelis Mbak Isanya insyaallah kena malam Rabu. Jadi Mbah maghrib baca Yasin dulu karena Mbak Isanya kita tulis di piring putih. Bila ada piringnya bawakan ada diisi. Piring putih polos. Nah, karena banyunya kita lebur, kita campur ke galon misalnya karena bisa dibagikan atau sebotol seorang bawa ke rumah masing-masing minum makan anak bini. Allah mudah-mudahan terhindar daripada bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu
subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal minta ridho.